Anak itu mengambil paku dengan mulutnya lalu menelannya. Tiba-tiba ia tersedak dan langsung memuntahkan sebutir telur. Orang-orang di sekitarnya dibuat tercengang. Semakin banyak telur yang ia muntahkan, semakin banyak pula yang memberinya uang tip. Setelah seharian tampil, ia pulang ke rumah. Sampai di sana, ia mengeluarkan sebuah koin perak dari rambut ibunya. Lalu ia meminta sang ibu menggoyangkan tubuhnya. Lebih banyak koin berjatuhan ke lantai. Ibunya tertawa bahagia. Anak itu berjanji suatu hari nanti akan menghasilkan lebih banyak uang. Namun 10 tahun berlalu, ia masih saja tampil di jalanan. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari. Ia sadar tidak bisa terus hidup seperti itu. Sudah waktunya melakukan sesuatu yang baru. Houdini mendatangi kantor polisi dan meletakkan seluruh tabungannya di atas meja. Ia bertaruh dengan kepala polisi bahwa penjara tidak akan mampu menahannya. Untuk membuktikannya, Houdini juga mengundang para wartawan. Kepala polisi yang tersinggung langsung memborgolnya, menggeledah tubuhnya dengan teliti, lalu mengurungnya di dalam sel. Sang istri menciumnya sebagai perpisahan, membuat kepala polisi curiga. Namun setelah penggeledahan ulang, tetap tidak ditemukan apapun. Begitu semua orang pergi, Houdini langsung memulai aksinya yang luar biasa. Sejak itu namanya mulai dikenal di mana-mana. Meski begitu, ia sadar pertunjukan itu saja tidak cukup untuk mempertahankan perhatian penonton. Karena itu ia kembali mendatangi kepala polisi. Kali ini ia datang tanpa membawa apapun. Seluruh tubuhnya telah dibelit rantai besi. Menghadapi ejekan kepala polisi, Houdini hanya membalas dengan senyum tipis. Polisi kembali memasukkannya ke dalam sel dan menutup mulutnya. Setelah keadaan sepi, Houdini segera membuka telapak tangannya, melepas jari palsunya, lalu mengeluarkan kunci yang disembunyikan di dalamnya. Saat polisi kembali, sel tersebut sudah kosong. Yang tersisa hanyalah kepala polisi yang marah dan tak berdaya. Berkat liputan besar-besaran dari media, nama Houdini kembali berada di puncak ketenaran. Namun ia masih belum puas. Ia ingin menciptakan pertunjukan yang lebih menegangkan. Meski ditentang oleh istri dan asistennya, Houdini tetap masuk ke dalam tangki air dengan posisi terbalik. Karena kelelahan, ia akhirnya tidak sanggup melanjutkan aksinya dan memberi isyarat agar ditarik keluar. Sang istri menyadari ada yang tidak beres. Namun saat itu penutup tangki justru macet. Di detik terakhir, asistennya menghancurkan tangki dengan kapak hingga Houdini berhasil diselamatkan. Houdini berkata bahwa atraksi itu luar biasa. Tak lama kemudian, tibalah hari pertunjukan sebenarnya. Ia memerintahkan agar kedua kakinya diikat, lalu tubuhnya diturunkan ke dalam tangki dengan kepala menghadap ke bawah. Penutup tangki dikunci rapat menggunakan besi. Atraksi itu belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Penonton terus bersorak kagum. Namun 3 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda apapun dari dalam tangki. Orang-orang mulai panik, termasuk sang istri. Pemadam kebakaran akhirnya datang dan memecahkan tangki itu. Namun saat penutupnya dibuka, tangki itu sudah kosong. Ketika petugas pemadam itu berbalik, barulah semua sadar bahwa sosok itu adalah Houdini yang berhasil membebaskan diri. Pertunjukan itu pun menjadi sukses besar dan menjadikan nama Houdini sebagai pesulap terbaik sepanjang masa.